Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada inisiasi ke-7 mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang audit evidence process. Auditor mengumpulkan bukti dengan mengikuti program audit. Program audit adalah sekumpulan langkah yang akan diikuti oleh auditor dalam memperoleh bukti yang sesuai. Pada audit sistem informasi, hal ini berarti melibatkan penggunaan teknik komputer tertentu, walau bisa juga tidak. Seperti rute pada peta, program audit harus memenuhi kebutuhan penggunanya. Program audit menyatakan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, siapa, dan berapa lama. Program audit membantu auditor bekerja sesuai dengan waktu dan anggaran yang ada. Program audit final harus disiapkan segera setelah survei pendahuluan dilakukan, tetapi dapat dimodifikasi selama proses audit berjalan. Persiapan program audit harus menekankan pada apa yang berbahaya bagi organisasi. Program ini harus bijaksana, relevan, efektif, dan ekonomis. Bahwa tidak setiap item perlu diperiksa, selain itu kewajaran dan relevansi harus dipertahankan. Pada banyak kasus, auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai mengenai mitigasi risiko tanpa harus memeriksa semua arsip atau transaksi. Sampling statistik adalah proses pengujian sebagian dari kelompok item untuk mengevaluasi dan menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Dengan melakukan hal tersebut, auditor bermaksud bahwa karakteristik yang relevan dari sampel seperti ukuran atau tingkat atau kesalahan harus sebanding secara matematis dengan populasi. Untuk melakukan hal tersebut, maka metode pemilihan sampel yang tepat harus digunakan, seperti pemilihan acak dan ukuran sampel yang memadai. Dikenal juga dengan istilah judgmental sampling. Ini adalah sampling non-statistik. Auditor hanya mengandalkan pertimbangan profesionalnya untuk menilai risiko kesalahan sampling dan mengevaluasi populasi. Karena sampel tidak dimaksudkan mewakili seluruh populasi, hasil sampel tidak dapat diekstrapolasi untuk seluruh populasi. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika auditor bermaksud menggunakan sampel untuk tujuan tertentu. Ketika auditor memilih menggunakan sampling statistik, maka auditor akan menghadapi kemungkinan bahwa kesimpulan yang ditarik tentang populasi berisi beberapa kesalahan materi. Setiap penggunaan sampling juga tunduk pada risiko kesalahan non-sampling. Jenis kesalahan ini adalah hasil dari ketidakpastian lain yang tidak disebabkan oleh proses sampling. Penyebab kesalahan seperti ini dapat berupa kesalahan dalam memilih sampel, penggunaan prosedur audit yang salah, kegagalan mengenali salah saji atau penyimpangan dalam item sampel, dan definisi yang tidak benar dari populasi. Ketika auditor memutuskan untuk menggunakan sampling, hal berikut haruslah dijadikan pertimbangan, yaitu tujuan audit. Seperti lazimnya audit, auditor memulai dengan mempertimbangkan tujuan pengendalian area yang sedang diperiksa. Dari hal ini dapat ditentukan sumber bukti dan sifat dari pengujian yang dibutuhkan untuk mengevaluasi bukti. Kemudian karakteristik populasi. Tahap kedua dari perencanaan adalah menentukan populasi di mana kesimpulan akan diambil. Hal ini akan dinyatakan dalam karakteristik populasi. Sebagai contoh, auditor dapat memilih untuk mengungkapkan pendapat mengenai item bernilai tinggi, rendah, atau semua item. Kemudian untuk penjadwalan proyek. Yang pertama ada program evaluasi dan review teknik, digunakan untuk mengidentifikasi secara diagram aktivitas yang saling bergantung dan tidak. Kemudian ada critical path method atau CPM, adalah sebuah metode penjadwalan yang dikembangkan secara terpisah dari PERT, tetapi menggunakan diagram yang serupa. CPM menggunakan dua estimasi waktu, normal effort dan crash effort. Crash time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas apabila seluruh sumber daya yang digunakan pada tugas tersebut. Dan yang ketiga ada Gantt atau diagram Batak.
Computer Assisted Audit Tool, Computer Assisted Audit Technique, or more correctly Computer Assisted Audit Tool and Technique merupakan metode perolehan informasi, analisis program dan prosedur termasuk aplikasi yang mengatur, menggabungkan, mengekstrak, dan menganalisis informasi. Dalam kelompok ini termasuk perangkat lunak, audit umum, serta perangkat lunak terkait industri. Information Retrieval and Analysis Program and Procedures termasuk ke program that organize, combine, extract, and analyze information. This includes generalized audit software as well as application and industry-related software. Apabila auditor memiliki kemampuan programming, bahasa pemrograman konvensional dapat menjadi alternatif. Tersedianya banyak perangkat lunak yang tidak membutuhkan kemampuan teknis di bidang programming membuat analisa data secara langsung mudah dilakukan oleh auditor. Fokus utama adalah pada pemahaman tentang aplikasi dan bagaimana data akan berhubungan. Perangkat lunak audit umum adalah perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk auditor. Perangkat ini menyediakan antarmuka yang ramah untuk melaksanakan berbagai tugas standar auditor seperti pemeriksaan catatan, pengujian perhitungan, dan pembuatan perhitungan. Kemudian perangkat lunak audit umum tidak dapat menyelesaikan semua masalah auditor, tetapi sangat membantu di masalah-masalah umum. Perangkat lunak ini dirancang secara khusus untuk penanganan data besar. Contohnya ada Audit Control Language, kemudian Interactive Data Extraction and Analysis. Teknik pengujian transaksi digunakan untuk mengkonfirmasi pengendalian proses berfungsi dan termasuk evaluasi perubahan dan validasi pengendalian, pengujian laboratorium, pengecualian, dan evaluasi pengendalian integritas data. Contoh teknik pengujian transaksi dalam hal ini ada test data, kemudian integrated test facility, source code review, embedded audit modules, dan parallel simulation. Teman-teman, ada tugas tambahan buat teman-teman adalah mencari contoh-contoh dari program-program yang saya sampaikan barusan. Oke, mudah-mudahan akan menambah pengetahuan saudara-saudara semua. Tetap semangat, teruslah belajar. Semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.